selamat datang di YouTube-nya Eki. Terima kasih banyak buat teman-teman yang di video kemarin sudah menyampaikan begitu banyak apresiasi. Pertama kali video gue bisa tembus 20.000 view. Jadi senang banget dan banyak yang nanyain, boleh dong bang dikasih tips and trick untuk kerjaan freelance buat artis atau tukang gambar kayak saya gitu. Kebetulan kalau saya pakainya itu Fiverr. Jadi Fiverr itu buat teman-teman yang belum tahu, itu marketplace buat kita menjual jasa kita ke orang lain di seluruh dunia. Jasanya nggak harus berhubungan dengan gambar menggambar. Jadi bisa aja jasa bikin musik, bikin video, bikin translation, bikin script, apapun jasa yang kita bisa provide di Fiverr itu, insya Allah ada pembelinya, ada yang mencari jasa yang kita bisa berikan gitu. Walaupun PR-nya adalah bagaimana membuat kita bisa menemukan pembeli. Tapi itu kan seperti marketplace barang fisik ya. Kita jualan, lalu nanti ada yang beli. Tapi caranya biar banyak yang beli, kita harus rajin promosi, kita harus sering posting iklan jasa kita di grup, di mana-mana, di sosmed. Biar orang-orang pada tahu kalau kita itu jualan jasa loh, kalau kita ini menyediakan service yang bisa di-hire oleh pihak lain atau pembeli kita. Nah, karena saya pakai Fiverr, jadi itu salah satu marketplace yang lumayan rame banget, dan perusahaannya memang perusahaan besar ya, sudah go public gitu. Jadi cukup bonafit lah, walaupun banyak yang bilang kerja freelance di Fiverr itu nggak enak, potongannya gede 20% gitu. Jadi kalau kita dapat kerjaan 1 juta, kita cuma terima 800.000. Itu juga belum dipotong konversi perubahan kurs, kan kita dibayar pakai dolar gitu ya. Kemudian pas dijadiin rupiah berubah lagi, ada potongan lagi. Mungkin bersihnya bisa-bisa sekitar 700.000. Nanti dipotong lagi laporan SPT tahunan, kalau kita laporkan PPN-nya ada PPN lagi 10%. Habis lagi jadi tinggal 600.000, tapi tetap lumayan gitu, karena di marketplace luar kita bisa memberikan harga sesuai dengan pertimbangan kita atas biaya-biaya yang tadi kita keluarin gitu. Jadi daripada kita protes gitu ya, potongannya gede, ya lebih baik potongan gede itu kita masukin ke dalam biaya kita gitu. Jadi itu udah masuk ke dalam biaya, kita udah ikhlasin. Yang penting bottom line-nya, terakhirnya kita dapat uang itu sudah memenuhi ongkos kerja kita, waktu kita, modal kerja berupa alat kerja, waktu, terus tenaga, dan sedikit lebihan keuntungan untuk kita tabung gitu. Nah, ini gue cuma nyontoin aja salah satu kerjaan yang lagi gue jalanin di Fiverr. Jadi contohnya ini mungkin nggak bakal kebaca, tapi nanti gue tunjukin screenshotnya. Jadi di Fiverr itu gue sekitar 1,5 tahun. Jadi baru mulai aktif di Fiverr itu sejak pandemi, gara-gara pandemi, work from home. Jadi setelah 1,5 tahun di Fiverr, gue sekarang ada di level 2. Level 2 itu syaratnya sih, kalau nggak salah nanti ditambahin lagi di editan, itu harus sekitar sudah menyelesaikan sekian project lah gitu. Jadi di Fiverr tuh ada yang basic levelnya, kita baru mulai, kita udah bisa mulai kerjaan. Kemudian kalau kita sudah dapat order senilai $1.000, kita akan naik ke level 1. Itu cuma reputasi aja sebetulnya, nggak ada hubungannya sama kualitas kerja kita, nggak ada hubungannya sama harga yang kita tawarkan gitu. Untuk mendapatkan tingkat level 1 itu, terus ke level 2 itu kalau nggak salah, kalau sudah $2.000 penghasilannya dengan berapa order, 30 atau 50, saya lupa, nanti saya tampilkan yang lebih jelasnya. Dan saat kita sudah sampai level 2, biasanya pekerjaan itu ya akan ada yang rutin, karena kita sudah sering dapat order sebelumnya. Ada klien-klien lama yang kemudian order lagi, ngulang gitu, pesan lagi karena puas gitu. Jadi kalau buat saya biasanya sebulan itu rata-rata ada 5-10 order. Kayak sekarang ini, dari hari ini, sekarang kita syuting tanggal 7 Mei sampai tanggal 14 Mei, berarti ada 7 hari, saya punya antrian pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5 pekerjaan yang nilainya $440 untuk 1 minggu. Jadi itu pekerjaan yang akan saya kerjakan dalam seminggu ke depan, nilainya $440. Katakanlah mungkin 5,5 juta atau 6 juta. 5,5 juta lah ya. Jadi 5,5 juta 1 minggu, kalau sebulan 20 juta. Itu kan hitungan
indahnya ya. Jadi mungkin oh kalau di Fiverr atau kerjaan freelance buat orang luar negeri duitnya banyak gitu. Tapi karena ini marketplace, nggak selalu kita dapat klien, nggak selalu kita dapat order. Kadang-kadang sepi gitu. Jadi kita mesti pintar mengelola waktu kita dan pintar mengelola yaitu promosi dan gimana kita menjual diri kita, menjual service kita lewat portfolio yang bagus. Ini salah satu contohnya, teman-teman bisa lihat timelapse yang lagi dikerjain. Ini adalah pekerjaan minggu lalu saya kerjainnya. Itu deadline-nya, biasanya saya ngasih deadline itu sekitar 3 hari untuk satu pekerjaan ilustrasi. Bukan berarti saya ngerjainnya 3 hari, karena untuk ini kita buka-bukaan aja ya. Untuk pekerjaan ilustrasi yang ini itu saya menge-charge kliennya $45. Walaupun ini ada lebihan dari yang terlihat ya, jadi bukan cuma gambar gadis ini dalam posisi begini, tapi sebenarnya ada ekstranya, ada elemen desainnya, terus ada elemen backgroundnya. Tapi kira-kira satu gambar ini $45, sekitar 550.000. Nah, itu bukan saya kerjain 3 hari terus kemudian dibagi 3. Tadi kan ada potongan 20% ya, $45, berarti sisa $36, sisa 400.000. Terus dibagi 3 hari, jadi sehari kita cuma dapat ngerjain 120.000, 130.000 sehari. Enggak gitu. Karena kalau kayak gitu nanti kita rugi. Kalau kita nggak dapat kerjaan lagi, nanti 3 hari $36 itu jadi buat sebulan gitu. Jadi caranya adalah pastiin kalaupun kerjaan kita deadline-nya lama, kita ngerjainnya tetap dalam kecepatan dan waktu yang kita kelola sesuai dengan harga itu. Misalnya kita menentukan bahwa harga per jam kita adalah $2 gitu. Kita kerja itu satu hari 8 jam, $16, 200.000 satu hari gitu ya. Jadi kan kalau sebulan dikali 20, 200.000 kali 20, 40, tetap bukan UMR kan. Nah itu, jadi kita harus ngitung berapa sih idealnya kita kerja per jam, harganya itu berapa. Nah itu kemudian kita kerjain. Nah kalau teman-teman lihat di sini timelapse-nya, ini buat ngerjain bagian ini, sketnya udah selesai. Ini sketnya kira-kira 30 menit lah saya bikin. Kemudian di timelapse-nya proses coloring 30 menit. Kemudian ada proses desain 30 menit. Kira-kira 2 jam. Jadi sebetulnya saya dibayar $36 buat bekerja selama 2 jam. Walaupun deadline-nya 3 hari, karena jangan membiasakan diri kalau kita bisa kerja cepat, kita ngasih deadline 1 hari gitu. Nanti jadi nggak spesial. Jadi kesannya kayak too good to be true. Nanti klien juga ngelihat ini orang ngerjainnya buru-buru gitu. Jadi kita tetap kasih deadline yang normal, yang masuk akal, 3 hari, walaupun secara fisik dikerjainnya cuma 2 jam. Artinya dari dalam 2 jam saya sudah dapat 400.000. Not bad gitu untuk pekerjaan freelance yang kalau kita nggak ada pemasukan lain, 400.000 bisa disimpan buat berhemat untuk 1 minggu gitu. Jadi kita lebih tenang gitu kalau kita mau kerja. Jadi begitu kira-kira beberapa proses saya kalau kerja di Fiverr untuk klien. Teman-teman bisa lihat sendiri timelapse gambarnya. Dan terus terang di Fiverr ini banyak banget tips and trick yang bisa dibagiin. Jadi silahkan komen sebanyak-banyaknya, tanya. Terutama buat teman-teman yang sudah join Fiverr tapi belum pernah dapat order. Nah, untuk mengawali seri penjelasan dan berbagi tips mengenai Fiverr, saya akan memilih 2 orang dari teman-teman penonton YouTube ini yang belum pernah dapat order di Fiverr, tapi sudah punya gig, sudah punya halaman jualan di Fiverr. Nanti silahkan pasang link Fiverr-nya di komen. Nanti saya akan order 2 orang yang saya pilih. Jasanya bisa apapun, nggak harus berupa gambar, nggak harus berupa yang berhubungan dengan bidang saya. Siapa tahu nanti saya ada kebutuhan untuk bikin terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Siapa tahu saya butuh programming website, siapa tahu saya butuh desain logo gitu. Nah, silakan teman-teman share link pekerjaan Fiverr kalian di komen YouTube. Ini boleh nggak sih? Kayaknya boleh-boleh aja ya, banyak yang share link kan gitu ya.
Ya, intinya seperti itu. Nanti saya akan pilih 2 orang yang belum pernah pecah telur ya. Jadi benar-benar yang saya mau bantuin teman-teman yang pengen serius jualan di Fiverr, nungguin siapa klien pertama belum pernah dapet. Mudah-mudahan bisa bantu kickstart perjalanan teman-teman di dunia freelancing. Nanti kalau ada teman-teman yang melihat link-link di bawah, link-link di komen yang disampaikan oleh teman-teman lain ini juga silahkan dibuka, dilihat. Kita saling membantu sesama freelancer. Siapa tahu kita juga butuh dukungan. Ada yang jadi YouTuber tapi butuh jasa untuk bikinin thumbnail. Ada yang jadi YouTuber butuh jasa untuk bantu editing atau bantu mixing suara gitu. Nah, itu semua bisa kita crowdsourcing di Fiverr yang sesama seller Indonesia misalnya. Atau kita nggak mau ribet dengan Fiverr-nya, kita bisa kontak langsung. Jadi kita coba saling berbagi. Teman-teman pada ngerjain project apa sih? Punya skill apa? Punya rencana ngejual jasa apa? Kita share di komen. Kemudian kalau ada pertanyaan, biar saya bisa lebih sharing apa yang saya tahu setelah 2 tahun saya Fiverr-an di sini. Teman-teman juga silahkan tuliskan di komentar. Yang nanti mau nge-share ke medsos, ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram juga silahkan share video ini. Nanti juga saya akan lihat di medsos link-linknya teman-teman yang sudah teman-teman tulis. Jadi silakan banget. Ini cuma video awal aja buat opening seri penjelasan atau seri berbagi tips mengenai kerjaan freelance. Walaupun udah banyak banget pasti yang udah nongol. Jadi selain tips dan trik soal gadget, soal device yang kita bisa pakai, kita juga bisa dapat informasi mengenai channel yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan diri, mengembangkan bisnis kita sebagai seorang freelancer. Mungkin itu aja dulu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ditunggu pertanyaan, masukan, saran, apapun untuk video-video saya berikutnya. Nanti pasti sudah balik ke studio. Kebetulan sekarang lagi jalan-jalan keluar. Tapi daripada jalan-jalan doang, sekalian bikin video. Oke, bye.